Bagi penggemar seafood, mungkin makanan seperti sashimi atau kerang bakar kerap dikonsumsi. Namun bagaimana ya sensasinya menyantap hidangan Jepang sekaligus melihat atraksi chefnya dalam memotong tuna segar. Nah, kali ini produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda akan mengajak kita menyaksikan atraksi potong ikan tuna segar dan langsung mencicipi kulinernya yang dimasak langsung oleh chef asal Jepang. Akhir pekan udah pada punya ide mau makan apa? Mending ikut saya kulineran dengan tontonan live cooking yang bikin sensasi makannya terasa berbeda. Pertama, saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu restoran Jepang di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Selain menyajikan kreasi makanan Jepang seperti sushi dan sashimi, di sini saya juga disuguhkan atraksi sang juru masak dalam memotong ikan tuna berukuran jumbo seberat 65 kg. Seluruh bagian ikan tuna yang dipotong nantinya akan diolah menjadi beragam hidangan otentik khas Jepang. Walaupun terlihat mudah, ternyata untuk memotong ikan tuna sebesar ini diperlukan skill dan teknik yang tak sembarangan. Pertama, potong terlebih dahulu bagian ekornya, kemudian kepala menggunakan pisau yang tajam, dilanjutkan tulang punggung. Dan yang terakhir, bagian perut tuna yang merupakan bagian terbaik dari daging ikan tuna dan mengandung banyak lemak sehingga rasa serta teksturnya jauh lebih nikmat. Enak banget, this is the best part of tuna. Bagian cutoro atau perut belinya dari tuna. Lemaknya melted banget di mulut. Harus cobain, wajib. Gak bisa berkata-kata. Speechless. Setelah dipotong menjadi beberapa bagian, daging tuna diolah menjadi beberapa hidangan, seperti bagian ekornya yang dipanggang, kemudian bagian perut tuna diolah menjadi sashimi, hingga bagian matanya yang diolah dengan teknik steam atau dikukus dengan campuran kuah miso. Nah, ini adalah sum-sum tulang tuna ya. Jadi pertama kali saya cobain, kita cobain dong. Teksturnya sih kayak jelly, jadi soft banget. Terus rasanya juga gak terlalu amis. Unik sih rasanya, jujur pertama kali saya nyobain sum-sum. Tuh, gak habis. Biasa kalau untuk sashimi, bagian yang berlemak sama yang badan tengah tuh cocok. Tapi bagian yang selat itu, kalau di grill sangat enak. Kalau daging biasa dibakar sedikit kayak rasanya kering ya, nggak juicy, kurang. Tapi bagian yang kayak kepala sama ekor kalau di grill ya juicy dan enak. Dengan disuguhkannya atraksi live cutting tuna ini memberikan pengalaman tersendiri bagi para pengunjung, terlebih bagi mereka yang menyukai masakan Jepang. Pasti yang cotoro, soalnya paling fatty kan. Terus tadi yang kita tunggu-tunggu banget tuh auction yang untuk bagian mata. Kalau di bagian kepala aja. Iya. Surprisingly bagian mata enak banget loh. Aku baru pertama kali sih makan mata tuna. Dibikin sop sama dia udah enak banget sih. Parah. Nah, puas menikmati hidangan otentik khas Jepang sembari melihat aksi sang chef memotong tuna, kini saya akan mengajak Anda menikmati oyster atau tiram bakar berbalut bumbu rempah di sebuah tempat makan yang ada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Di sini saya pun penasaran untuk mencoba langsung buat ikutan membakar tiram. Nah, kita setelah dibakar, masukin bumbu pelan-pelan. Agak panas ya ternyata, tapi ini baunya enak banget sih. Aduh, panas. Wah, panas banget guys, gak sanggup abangnya deh. Nah, dilanjut abangnya karena panas banget. Kayak saya belum terbiasa. Oke. Sebelum disajikan, tiram yang sudah dicampur dengan bumbu rempah yang terbuat dari kunyit, bawang putih, dan lada serta bumbu lainnya ini harus dibakar selama 5-10 menit di atas bara api. Satu porsinya terdiri dari 8 tiram segar dengan ukuran yang besar.
Yang membedakan kita dengan yang lain tuh mungkin dari oysternya itu sendiri ya. Oyster di kita tuh besar-besar dan juga oyster di kita tuh di develop dengan bumbu yang kita pakai dan kita buat lumayan cukup panjang untuk meracik bumbu ini agar bisa meresap dan cocok di oysternya itu sendiri. Kenapa dibikin ini? Karena kita juga ingin ngasih tahu ke customer biar bisa ngelihat langsung cara kita ngebakar, cara kita ngebumbuin gitu, dan mau ngasih tahu kalau aromanya itu bisa menggugah. Rasa rempah yang kuat, porsi yang cukup banyak, serta konsep open kitchen yang dihadirkan membuat pengalaman tersendiri bagi pengunjung yang hadir. Lebih rasa kayak ada bawang putihnya, terus kunyit ya, lebih ke kunyit karena mungkin memang kunyit untuk menetral si itunya ya, amisnya ya. Beda ya, biasanya tuh aku kalau makan oyster dan tahu oyster itu tuh kan yang mentah, yang biasanya pakai mentok paling tuh pakai sambal dabu-dabu, pokoknya sambal mentah gitu. Nah ini dibakar apalagi pakai bumbu khas Indonesia. Jadi jujur kerangnya tuh nggak bau amis sama sekali karena dia pakai kerang yang cukup fresh dan rasanya tuh ngeblend sama bumbu rempahnya yang menurut saya cukup strong. Cuman nggak terlalu pedes. Yang berasa itu kunyitnya strong, kemudian ada bawang putih dan kemudian ada lada. Dan ini itu mengingatkan saya seperti makan oyster di Jimbaran. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jimbaran, nggak perlu mahal-mahal ke Jimbaran. Jadi gimana? Anda tertarik? Adi Dwinanda, Imam Muhairib, Jakarta.